kebetulan ya saya yang menangani kasus iktp contohnya. Iya. Kan sering juga Pak Ganjar disebut tuh. Iya, betul. Kasus iktp. Mengembalikan itu Pak Ganjar itu Pak. Kalau enggak. Itu dibilang mengembalikan itu nggak benar. Oh iya. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok. Oh iya. Saya lebih tahu. Entah kebetulan atau tidak, setelah beberapa jam Ganjar Pranowo menyatakan diri untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang, mantan penyidik KPK Novel Baswedan kembali menyoroti dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang menyeret nama Gubernur Jawa Tengah. Sebagai penyidik yang pernah menangani perkara tersebut, Novel banyak mengetahui seluk-beluk kasus rasuah ini. Dia mengatakan nama Ganjar Pranowo memang sempat disebut dalam perkara tersebut. Namun tidak bisa disimpulkan bahwa politisi PDIP itu ikut terlibat dalam kasus ini. Memang namanya disebut dalam persidangan, tapi membicarakan soal hukum, proses hukum, apalagi hukum pidana, ada standar pembuktian yang harus dipenuhi, bukan sembarangan. Kata Novel dalam sebuah video yang diunggah di saluran YouTube miliknya, dikutip populis.id. Saudara sepupu Anies Baswedan menyebut, tudingan keterlibatan Ganjar dalam perkara dugaan korupsi proyek KTP elektronik mudah dipatahkan. Sebab hingga saat ini tidak ada alat bukti yang mengindikasikan politisi PDIP itu terlibat kasus tersebut. Novel mengaku dirinya berani mengatakan hal ini lantaran saat itu dia yang menyidik kasus tersebut, sehingga banyak mengetahui seluk-beluk masalah itu. Kan sering Pak Ganjar disebut tuh di kasus itu. Saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya, keterlibatan Ganjar, belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bilang begitu? Penyidiknya dulu saya kok. Jadi saya yang lebih tahu. Tuturnya. Dalam podcast berjudul 3 Tokoh KPK Turun Gunung Melawan Politisasi, Novel bahkan menegaskan, Ganjar tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi EKTP. Novel mengaku bukan bermaksud membela Ganjar, tapi ia menyebut hal yang sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan. Enggak. Itu dibilang mengembalikan uang, itu nggak benar. Jadi jangan sampai KPK dipakai oknum tertentu untuk kepentingan yang nggak benar, tegasnya. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri juga mengatakan hal yang sama. Firly memastikan tidak menemukan bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi EKTP. Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Nggak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti, kata Firly. Lanjut Firly, apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara, tetapi alat bukti tersebut tidak kuat, maka harus dihentikan. Misalnya ada seseorang yang diduga melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau buktinya tidak ada, harus kita hentikan. Begitu juga orang-orang yang disebut seperti Ganjar. Justru kalau kita menyebut seseorang tanpa bukti itu keliru. Inilah yang namanya kepastian hukum dan juga kepastian keadilan, terangnya. Firly menegaskan KPK bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan Ganjar melakukan suatu peristiwa pidana. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.